Oke, akhirnya kesampaian juga bikin video girlies yang aku pakai selama pandemi. Mudah-mudahan nggak ada yang kelupaan karena semalam itu random banget. Jam setengah 11 gak bisa tidur, kemudian packing sampai jam 11 dan tadi pagi ternyata masih ada yang lupa. Sebelum mulai mungkin aku perlu cerita dulu. Aku basicnya itu tourist guide, jadi tourist guide tuh spesialis trekking. Turisnya dari Prancis atau yang berbahasa Prancis seperti Belgia, Swiss, Kanada juga ada juga yang bisa bahasa Prancis. Tahun 2014 aku sering trekking sampai 2014 nggak salah. Ya 2014 sampai 2018 trekking susuri Jawa, Bali, kadang sampai Lombok. Itu 10 hari 2 minggu ataupun 19 hari, jadi hampir 3 minggu. Dan itu hampir tiap hari jalan trekking 3 jam ataupun 5 jam tergantung destinasinya. Di situ aku mulai seneng atau mulai beli peralatan trekking. Sebenarnya belum seneng sih, terpaksa, karena aku dulu nggak suka, sama sekali nggak suka trekking. Aku trekking mau naik gunung karena alasannya adalah duit. Naik Merapi itu dulu bayarannya lumayan bagus, dan guide trekking bayarannya lebih bagus daripada guide klasik. Kemudian tahun 2019 ada pandemi, nggak trekking lagi, nggak jadi guide lagi. Tapi di situ aku mulai belajar mencintai trekking, aktivitas trekking, pendakian. Yang dulunya motivasinya adalah duit, kalau sekarang motivasinya emang benar-benar seneng. Dan di bulan Januari kalau Februari 2019 itu aku mulai kenal dunia ultralight. Pertama dulu aku pesen tarp tent, kemudian dimasukkan ke grup, kemudian di situ aku kenal teman-teman yang penggiat ultralight, dan di situ aku mulai beli, mulai trial error. Bukan error sih sebenarnya, cuman cari peralatan yang serak untuk aku, yang pas untuk aku. Sampai sekarang pun aku masih kadang beli, tapi bisa dibilang 80% lebih itu sudah settle lah, sudah sesuai dengan yang aku inginkan. Dan aku masih sering, karena selama pandemi ini aku hitung ternyata aku udah lebih dari 30 kali trekking dan camping pendakian. Kalau nggak salah 32 atau 33 kali. Jadi cukuplah untuk kasih review tentang peralatan yang sudah aku pakai. When I fall asleep, langsung aja kita mulai dengan worn item. Ini yang belum lama aku beli. Topi, aku pakai topi karena di beberapa pendakian terakhir itu sudah musim hujan, jadi itu langitnya mendung. Tapi ternyata pulang ke rumah sini tuh gosong wajahku ini. Jadi aku beli ini supaya bisa melindungi dari matahari setidaknya di sini ini. Paling enggak wajahnya enggak terlalu gosong. Ini mereknya Eiger, aku beli itu 130 berapa lupa, aku dapat diskon 10%, jadi jatuhnya 129 atau berapa lupa. Ini kemudian yang kedua dia ini backpack. Ini dari Owl, ini waterproof. Dulu sih ininya zipnya juga waterproof, teman sekarang udah aus, jadi aku nggak yakin kalau masih waterproof. Ini berapa harganya ya? 175 atau lupa aku, nanti mungkin aku tulis di sini. Dan di dalamnya itu ada HP yang aku pakai ini, itu HP Samsung. Display-nya aku taruh di sini nih. Kemudian di dalamnya ini ada ada masker, kemudian ada dompet kecil ini. Biasa isinya uang sama kartu-kartu. Di sini ada apa lagi? Udah. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini tasnya ini. Ini yang paling sering bereksperimen. Jadi aku semenjak kenal dunia ultralight itu udah beli tas banyak sekali. Kalau nggak salah itu 7 kali ya. Jadi awal tahun 2019 tas ultralight yang aku beli pertama kali adalah tas Monte. Itu belum pernah aku pakai, udah aku jual. Itu katanya 30 liter, tapi ternyata itu 40 liter. Kalian bisa cek di videoku, aku udah buat reviewnya.
satu tas Monte. Kemudian aku tas Subaki aku beli 2 kali. Bagus semua sih sebenarnya. Yang pertama aku jual karena warnanya putih, cepet kotor. Yang kedua hitam, aku jual karena apa, kompartemen depannya itu jaring-jaring itu aja. Tapi tasnya itu aku bilang oke. Kemudian sebelum itu aku pernah beli juga tas GBLG dari Anjing. Aku buat reviewnya juga, kalian cek di videoku. Kemudian aku beli Osprey. Nah, Osprey itu lumayan beberapa kali aku pakai dan sampai sekarang masih aku pakai. Aku senang sekali, itu nyaman dipakai. Kemudian ada tas dari Owel juga, seperti merek di Westpac tadi. Itu aku senang juga tuh. Sampai sekarang masih aku simpen, nggak aku jual karena cocok. Dan yang terakhir adalah ini tas ultralight dari Alpha Light. Nah, ini tasnya ini paling sering aku pakai ini. Jadi aku camping sudah lebih dari 30 kali. Ini aku pikir lebih dari setengahnya aku pakai tas ini. Tasnya lumayan bagus sih, bahannya bagus. Ini harganya dulu 1,2 kalau nggak salah. Itu karena bahannya dari Light Skin ini. Dia pakai ini Light Skin, kemudian yang belakang ini dia pakai Expect. Ini kapasitasnya 27 liter dan ini waterproof ya. Kemarin aku ke Gunung Prauh ya, Eiger Merana, aku pakai tas ini, nggak pakai jas hujan, cuma pakai jaket aja. Dan ini dengan hujan intensitas sedang tuh ini aman dalamnya. Ini waterproof dan bawahnya aku cuma pakai trash bag untuk melindungi celanaku sampai sini nih. Jadi celananya nggak terlalu basah-basah amat. Itu praktis sih untuk naik gunung. Cuman aku belum tahu apakah kalau hujan deras itu ini masih aman. Tasnya nanti kita bahas lagi ya. One item yang lain tuh ini kaos. Kaosnya ini Adidas. Ini aku beli dulu pas dapat diskon tuh, jadi jatuhnya sekitar 250.000 kalau nggak salah itu. Selain kaos Adidas ini aku masih ada 2 kaos Eiger yang lumayan awet sekali. Aku beli tahun 2015, warnanya biru sama hitam tuh, seperti ini. Itu awet sekali, 2015 sampai sekarang itu masih aman dipakai. Selain itu ada juga kaos yang baru itu, yang ini. Nah, itu harganya cuma 20.000. Yang Eigernya 150.000-an lah, tapi worth it lah karena udah lebih dari 5 tahun. Ini aku beli 2016, jadi selisih tahun dari yang Eiger tadi. Celana aku ada 3. Ini yang paling lama. Ini celana Consina. Ini aku beli sejak tahun 2015, harganya 175.000 kalau nggak salah. Sampai sekarang masih aman, cuman sini sebenarnya udah sobek, tapi dijahit sama adikku. Jadi masih bisa dipakai lah mungkin 3 atau 5 kali pendakian lagi. Selain itu aku ada celana Eiger seperti ini. Itu awet juga. Itu pembelian yang kedua. Harganya 500 ribuan kalau nggak salah, atau 490 atau berapa lupa aku, sekitar gitulah. Aku pembelian yang kedua karena yang pertama juga awet. Aku beli dari tahun 2015 sampai kemarin aku ganti karena celananya tuh sobek kena kecantol paku, jadi terpaksa ganti. Kemudian yang terakhir aku ada 1 celana lagi yang ini di foto itu cuma 100.000. Itu untuk backup kalau yang celana Consina ini nanti aus, karena aku pikir ini maksimal 5 kali lagi udah nggak bisa dipakai lah. Oke, sekarang kita lanjut ke tas. Apa yang ada di tas ini? Jadi ketika aku sampai di camping ground, di camp area, yang pertama kali aku keluarin adalah ini. Ini footprint, ukurannya 1x140 kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Ini biasanya aku taruh di mana? Nah, seperti ini. Kalau sampai camp area aku gelar footprint, taruh tas, dan juga mungkin beberapa barang yang lain supaya tasnya agak kotor. Ini harganya 70.000. Bisa juga untuk alas duduk-duduk ataupun untuk alas sholat. Dulu aku selalu pakai bawa sajadah, sekarang aku pakai ini aja. Oh ya, aku lupa.
aku belum info tentang worn item nih. Aku pakai sepatu ini dari New Balance, dari tipe serinya 410 V6. Ini sepatunya kelambi seperti ini. Ini aku beli pas diskon, jadi sekitar 400 ribuan lah, 400 lebih sedikit lah. Ini lumayan enak, sepatu trail run. Kalau kaos kakinya aku pakai seperti ini kaos kaki. Ini dari Converse. Aku beli pas ada diskon ini dulu 100 ribu dapat 3 pasang. Oke, lanjut ke apa yang ada di tas. Jadi tadi yang di front pocket di sini tuh tadi ada footprint yang ini yang dipakai ini. Nah, untuk alas supaya tasnya nggak kotor. Kemudian ada trekking pole. Ini trekking pole dari Nature Hike, setengah karbon, setengah aluminium. Seperti ini barangnya. Nah, ini aku punya dua. Ini harganya 300. Yang pertama aku beli 325, yang kedua aku beli 329. Trekking pole lipat. Kalian perlu seperti ini gak sih? Kalau aku bilang, kalau kalian nggak bener-bener butuh trekking pole yang kecil, aku bilang nggak usah beli deh. Aku beli ini karena aku kalau pergi trek pendakian aku biasanya naik motor, dan ini masuk ke bagasi motor. Itu alasan utama aku beli trekking pole lipat. Tapi kalau kalian nggak bener-bener butuh, kalian pergi pakai angkot atau pakai apa, atau pakai mobil, aku pikir pakai trekking pole yang model teleskopik lebih baik. Karena apa? Karena yang di sini ini, nah ini gampang rusak. Ini punya aku dua-duanya udah rusak. Ini udah aku perbaiki ini. Jadi kalau mungkin aku nggak akan beli trekking pole seperti ini lagi. Atau kalau aku beli, mungkin aku beli yang murah aja, yang aluminium. Aku nggak bener-bener butuh yang apa, yang ini, yang karbon ini. Karbonnya cuma di sini nih. Ini yang karbon ini dua ini. Kemudian di sini aluminium. Jadi aku pikir nggak begitu penting-penting amat sih untuk pendakian, kecuali kalau kalian pendakiannya yang ekstrim, mungkin bagus lah kalau beli trekking pole yang benar-benar bagus, yang mahal. Tapi kalau enggak, trekking pole yang 150-an, aku punya trekking pole lagi yang udah aku pakai sejak tahun 2014 sampai sekarang itu masih bisa dipakai, harganya cuma 140-an gitu. Tapi modelnya teleskopik. Aku pakai itu karena kalau aku guiding bawa turis itu selalu di dalam mobil, jadi aku nggak butuh trekking pole yang kecil seperti ini. Itu reviewku sedikit sekilas tentang trekking pole. Oke, kemudian di sini ada lagi, ini botol minum. Kalau botol minum aku sering ganti-ganti sih. Yang sering aku pakai dulu adalah yang dari Tupperware 750 ml. Kemudian itu rusak, jadi sekarang udah gak aku pakai lagi. Kemudian aku ada juga yang 1 liter, dan ini dapat berapa ini, sekitar 700 ml ini dapat gratisan, kemarin ikut seminar dikasih ini. Untuk botol ini untuk selama pendakian aja biasanya. Cuman sekarang di beberapa pendakian terakhir aku pakai botol yang lebih kecil, dan aku beli air mineral yang di dalam botol itu, karena botolnya aku pakai untuk tempat sampah, jadi lebih bersih lah. Kalau hujan itu tempat sampahnya tuh botolnya itu bisa taruh di dalam tenda. Kalau di tas kresek itu kita taruh di luar, itu kadang agak basah itu, jadi kalau mau dimasukin gimana, dan juga baunya masih menyebar. Kalau ditaruh di dalam botol itu baunya bener-bener bau sampah, bau makanan, itu nggak keluar, jadi nggak mengundang hewan lain untuk datang, seperti apa musang. Itu di Gunung Andong itu banyak musang itu. Kemudian kemarin aku di Gunung Prau itu, di Bukit Rindu itu, andongku sampai tendaku sampai jebol karena ada tikus masuk, karena gara-gara bau makanan itu. Itu minuman. Kemudian di samping kiri ini ada frame. Ini frame untuk tenda Nature Hike Cloud Up seri kedua yang upgrade version. Jadi aku ada itu Cloud Up, ada juga yang seri Fix 1. Cuman Fix 1 itu single layer, jadi aku sama sekali nggak rekomen itu. Aku males pakai itu, aku pakai 3 atau 4 kali. Jadi yang paling sering aku pakai itu adalah yang Nature Hike yang seri Cloud Up. Itu lumayan bagus sih, ntar aku buatin reviewnya.
meskipun ada beberapa catatan ya. Oke, yang di sini masih ada lagi nggak? Oh, di sini ada pisau biasanya aku. Nah ini pisau ini aku sering bawa sih. Ini fungsinya bukan untuk potong makanan atau potong apa kayu atau apa. Ini biasanya aku pakai untuk gali tanah kalau mau boker. Jadi aku lebih suka pakai ini, meskipun aku ada juga skop di rumah. Cuman aku lebih suka ini karena ini tajam ini. Jadi kalau dapat tanah yang keras itu masih oke lah. Meskipun sedikit lebih lama untuk ngeluarin tanahnya, tapi aku lebih suka pakai ini karena ini lebih multifungsi, bisa juga dipakai untuk keperluan lain. Ini dari Eiger, harganya berapa ya? Lupa aku, 100-an atau 150 lah, 130 kalau nggak salah. Kalian bisa cek. Aku masukin lagi aja biar nggak lupa. Kemudian udah nggak ada. Sekarang apa yang di dalam tas ini? Jadi tasnya ini oke sekali ini. Setelah ini light skin, yang belakang ini X-Pack, dan ini ada extensionnya ini dari bahan DCF. Ntar aku buatin review. Ini yang paling atas aku taruh ini. Biasanya jas hujan ataupun jaket. Ini jaket dari Pelvo. Ini rain jacket, jadi aku udah nggak pakai jas hujan lagi yang dari El Mundo ataupun dari Indomaret itu. Aku sekarang pakai ini aja, lumayan enak. Teman harus bawa trash bag untuk melindungi celana supaya nggak terlalu basah. Ini kalian bisa lihat seperti ini fotonya. Kemudian ini udah kotor nih gara-gara ditaruh di situ tadi. Kemudian ini tenda Nature Hike Cloud Up seperti yang aku sebutkan tadi. Ini inner sama outer. Kemudian ada pasak sama footprint. Tendanya ini aku beli di tahun 2019 itu 1.500.000. Sekarang kalau nggak salah itu harganya 900 lebih dikit itu. Jadi kalau kalian suka camping berdua, ini lumayan recommended tenda Cloud Up ini. Setelah itu aku aku sekarang kalau camping dulu sering beli nasi bungkus di base camp atau sebelum naik. Cuman kadang di base camp itu nggak ada makanan, jadi nggak ada yang jual nasi gitu. Jadi aku lebih suka bawa dari rumah. Dari rumah udah aku siapin, aku kasih lauk juga. Ini kalau nggak salah sekitar 400 atau 500 mili ini kapasitasnya. Jadi kecil sekali ini. Ini biasanya untuk makan malam. Kalau nanti ada makan siang biasanya aku pakai nasi bungkus. Nah, jadi makan siang aku nasi bungkus, makan malam pakai ini, dan paginya ini aku pakai untuk masak mie instan ataupun masak nasi instan yang lain. Nanti aku tunjukin. Ini lumayan praktis, aku suka ini. Kemudian ada ini. Oh ya, yang ini harganya 5 ribuan ini, murah sekali. Ini untuk tas logistik. Ini tas logistik bahannya DCF dari Alphalite. Nah, seperti ini. Ini harganya 250.000. Ini isinya logistik yang biasanya aku bawa ya. Aku bawa minuman saset, 2 minuman saset biasanya yang hangat, sama biasanya jahe atau kopi dan susu. Kemudian aku bawa ini energen juga, biasanya untuk pagi hari. Minuman saset ini aku pakai, aku minum malam hari dan juga pagi hari. Kemudian aku biasanya ada bawa ini beng-beng yang besar, yang max. Aku bawa 3 biasanya. Biasanya yang satu aku taruh di luar untuk aku makan kalau di jalur pendakian aku agak lapar, aku biasanya makan ini. Kemudian yang ini biasanya pas sampai di camp area biasanya agak lapar, habis bersih-bersih itu aku makan satu. Kemudian satunya lagi biasanya paginya. Kemudian untuk karbonya ini tinggal 2 ini. Nah, ini aku biasanya paginya setelah makan ini makan energen, minum energen ini, itu biasanya sebelum naik. Kemudian aku biasanya ada roti juga, kadang-kadang aku paginya setelah aktivitas foto-foto ataupun habis naik itu
aku bikin mie instan. Aku biasanya suka yang mie goreng, Indomie goreng. Cuman ini tadi nggak ada stok, jadi aku mengambil ini. Kemudian kadang aku juga pakai ini sekarang, pakai It's It. Ini nasi instan, harganya sekitar 15.000 sampai 20.000 tergantung kalian beli di mana. Ini aku beli 16.500 di Putra Lawu Outdoor. Ini praktis dan hemat air, karena kalau pakai mie instan, kalian buat mie instan itu airnya itu paling enggak itu 300 sampai 400 ml. Dan kalau buat ini airnya cuma 165 ml. Jadi sedikit sekali. 165 ml kalau nggak salah. Ini praktis, hemat air, dan juga lumayan lebih bikin kenyang ini daripada ini. Kalian pakai ini tinggal bawa mentimun yang kecil itu dipotong kecil-kecil, udah lumayan enak lah kalau pagi hari. Sama biasanya aku masih bawa satu lagi untuk kriuk-kriuknya, entah itu pakai papilus, tapi aku lebih suka bawa kerupuk sih sebenarnya, kerupuk atau keripik belut atau apa aja lah, atau tempe keripik. Yang paling sering aku bawa itu tempe keripik sama belut, itu untuk nemenin makan ini di pagi hari. Kemudian apalagi, ini ada 2 dompet. Ini dompet P3K, ini dari DCF juga, cuman kalau ini gratis aku dikasih sama Alpha Light. Ini aku lebih dekat saja lebih jelas. Nah, ini dompet obat, kalau beli mungkin sekitar 100 ribuan. Ini isinya obat yang aku bawa itu biasanya yang paling penting biasanya ini, aku ada tisu juga kan, ada bawa tisu. Kemudian aku bawa ini betadine untuk kalau luka supaya tidak infeksi. Kemudian ada obat pusing, ini aku kebetulan bawa ada Biogesic, aku ganti-ganti sih. Ini kebetulan bawa Biogesic. Ini Norit untuk sakit perut, kalau misalkan ada masalah dengan perut, biasanya karena masalah makan atau kotor atau apa, biasanya dinetrasil pakai ini. Sekali minum kalau pas parah itu 6 butir, kalau nggak parah paling ya 5 butir atau 4 butir. Paginya biasanya lumayan enakan. Kemudian ya ini ada untuk penutup luka supaya nggak infeksi aja, tinggal 3 ini. Pernah dipakai 2 kali nggak salah. Kemudian ada minyak kayu putih. Nah, ini minyak kayu putih. Kemudian ini aku bawa Betason. Ini untuk anti radang. Jadi kalau kalian aktivitas outdoor itu kadang kena ulat atau kena daun lateng, itu bikin gatal sekali itu. Itu pakai ini aku biasanya. Ini harganya cuma 15.000. Kemudian ada yang terakhir, ini ada counter pain. Nah, jadi udah cuman itu isinya. Di sana ada suara orang menggergaji, jadi aku pakai mikrofon aja ya. Break dulu. Sekarang udah pakai mikrofon, mudah-mudahan suara yang di sana sedikit teredam. Agak silau ternyata, saudara-saudara. Lanjut. Tadi dompet yang pertama isinya obat-obatan. Ini dompet yang kedua. Ini dompet X-Pack. Aku beli dari Pinnacle. 125.000. Isinya barang-barang elektronik. Isinya ya. Yang pertama ya lah, ini kabel untuk power bank. Kemudian ada lampu. Ini sebenarnya bukan lampu untuk camping, ini lampu video ini. Mereknya Aputur. Ini dulu aku beli 450.000. Akhirnya aku pakai untuk camping, aku taruh di tenda biasanya karena bentuknya cuman kecil gini dan tipis ini. Jadi aku kemarin sempat nyari ini sih, nyari beberapa. Ini bisa bisa digedein, kecilin itu. Nah, kemarin sempat nyari beberapa lampu tenda sih, cuman takut mau beli yang bagus, takut nanti rusak, udah mahal-mahal rusak. Dan kebetulan aku punya ini, ya udah aku pakai ini aja. Ini lampu tenda. Kemudian ada pisau Swiss Victorinox. Ini 175.000.
Aku cek kemarin harganya sudah turun jadi 122.000. Aku beli ini karena ada guntingnya. Mana kameranya? Nah ini nih. Karena ada guntingnya. Jadi karena ada gunting dan pisau. Ini biasanya ini cuma aku pakai untuk kalau pas makan mie instan itu bumbunya itu kan ada 3 itu kan. Ada kecap, saus sama minyak itu. Biasanya kalau langsung dibuka gini tangannya belepotan. Jadi aku nggak mau seperti itu. Makanya aku beli ini biar supaya bumbunya itu bisa dipotong jadi 3. Jadi tangannya nggak kotor kalau pas masak mie pagi hari. Ini kemudian aku bawa power bank juga. Ini power bank dari Anker 10.000 mAh. Ini cukup sih, aku nggak pernah kekurangan. Sebenarnya mungkin 5.000 aja cukup. Bahkan aku kalau sebagian besar pendakian aku bikinnya pakai kamera HP ini. Jadi ini biasanya waktu sudah mau tidur itu tinggal di bawah 20%. Jadi aku charge semalam suntuk, paginya bisa dipakai untuk ngonten pas sunrise. Itu, ini aku lumayan senang dengan pembelian ini karena praktis. Dulu punya yang isinya 3 tapi terlalu tebel, jadi agak berat juga. Jadi ini sebagai penggantinya dan lumayan oke. Oke, itu kemudian kita lihat ada tas apa lagi. Oh ini dulu. Ini ada botol air, jerigen air. Mereknya Hydra Pack. Ini 2 liter, kapasitas 2 liter. Kalau nggak salah tuh dulu 365.000. Ini termasuk pembelian awal ini. Jadi ini aku pikir buat aku pribadi worth it karena aku nggak pernah beli air minum mineral yang gede itu. Kalau kalian beli di Indomaret untuk berapa itu? Paling kalau di Indomaret jatuhnya kan yang gede paling 6.000 7.000-an. Bayangkan kalau kalian bawa setiap beli itu setiap camping bawa 2, beli 2 kan udah taruhlah ambil 15.000, kalau 10 kali camping udah 150.000. Aku udah 30 kali camping lebih, jadi ya oke lah. Ini aku dari rumah cuman bawa air mentah atau di base camp ambil air, atau di sumber di jalur pendakian kalau ada sumber air aku ambil ini. Jadi aku puas dengan pembelian ini, nggak pernah tergeserkan. Ini cooking set favoritku. Ini salah satu peralatan yang udah lama juga sih. Aduh agak silau. Ini cooking set, ini semua peralatan masak aku ada di sini. Ini Tomso 750 ml seperti ini. Ini kalau nggak salah harganya itu 300.000 ini. Dan isinya ini tutupnya, aku buka. Isinya ada korek yang kecil, kemudian ada ini gelas lipat Wildo. Ini 70.000. Praktis sekali, ringan dan praktis. Nah, seperti ini. Oke sih. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian ada sendok lipat. Sendok lipat titanium 50.000. Nah, seperti ini. Aku ada 2, ada yang sininya mulus, ini yang ada giginya ini. Jadi sendok garpu ini. Kemudian ini kompor gas. Kompor gasnya ini aku kasih plastik karena setelah selesai masak biasanya masih ada residu gas yang ada di sini, ada sisa-sisanya. Kalau langsung aku masukin ke dalam sini, biasanya itu nanti potnya itu dari agak bau gas. Makanya aku kasih plastik ini biar bau gasnya nggak keluar, terperangkap di dalam plastik ini. Ups. Ini mereknya Fire Maple yang titanium. Aku dulu pernah pakai juga yang BRS 3000 titanium yang 150.000-an itu. Cuman aku ganti ini karena itu lehernya terlalu pendek. Jadi ininya terlalu pendek, jadi kadang kanisternya itu ikut panas. Jadi aku agak takut. Dan pernah pakai itu yang BRS 3000 sama kanister yang dari Maxun itu panas sekali karena aku kasih windshield di sini waktu camping di pantai, anginnya gede, kasih windshield dan itu gede sekali panas, aku nggak bisa ngecilin. Terus akhirnya berhasil, dan paginya itu waktu aku lepas itu kanisternya itu jebol. Jadi aku
terus beli ini. Tadi berapa loh? 360 atau 365.000 harganya. Dan aku puas. Ini termasuk barang yang lama aku pakai. Ini hampir sama dengan inilah. Hampir sama dengan ini. Satu generasi lah. Pembelian awal. Kemudian selain itu ada ini. Di ini ada kanisternya. Nah, aku kasih ini supaya ini enggak baret lah. Kadang pakai ini, kadang ada kantongnya, tapi aku lebih suka ini karena kantongnya berat dan bikin sesak. Ini kanisternya dari GPS 125. Ini harganya dulu berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 365. Hampir sama lah dengan kompornya. Ini sama ini jadi 700.000 lebih dikit lah. Ini udah lama juga ini karena setelah komporku yang kompor BRS sama kanister yang Maxxun itu koet, aku beli ini sama ini bareng. Ini sampai ininya sampai melendung nih. Karena di sini tertulis 125 gram. Jadi ketika aku ngisi itu aku timbang sampai 225 gram karena aku ngisinya kan 100 gram gasnya. Dan tapi ternyata ketika ini pas bener-bener kosong dan aku timbang ini cuma 110 gram. Jadi selama lebih dari 20 kali pengisian itu aku selalu over 15 gram. Jadi makanya ini jadi melendung gini nih. Jadi kalau sekarang aku kalau ngisi cuma 200 gram lebih dikit. Takut ini tambah parah. Ini untuk cooking set. Kemudian setelah cooking set apalagi? Kayaknya udah. Habis itu sih tinggal peralatan untuk tidur. Ya, nih. Ini kayaknya udah habis ini. Nggak kelihatan ya. Setelah itu tinggal barang-barang yang ada di plastik. Nah, ini. Ups. Nah, ini barang-barang yang aku plastik. Orang bilang apa, pack liner. Ini cuman dari plastik. Aku beli plastik es, aku potong, kemudian aku rapetin pakai itu yang untuk segel plastik. Ini isinya ya biasalah untuk sleeping system. Ada apa, bantal dari Nature Hike 45.000. Aku ada juga yang bantal yang harganya 8.500. Bedanya apa? Bedanya waktu niup. Yang 8.500 itu ditiup susahnya minta ampun. Dan itu niupnya beberapa kali. 3 kali lebih banyak daripada ini. Kalau ini biasanya paling 5-7 kali udah oke lah, udah bisa untuk tidur. Dan itu mudah. Kalau yang itu yang 8.000-an itu susah sekali. Jadi itu aku nggak rekomen beli yang 8.000 itu. Kemudian ada sleeping pad. Aku ini mengganggu sekali warnanya. Aku pakai Klimit. Aku ada 2, Klimit sama Tomso. Ini 900 ribuan. Tomso harganya 500 ribuan. 500 ribu persis. Kalau ini 900 lebih. Aku lebih suka pakai ini karena dia lebih tebal dan lebih hangat kalau dipakai untuk tidur. Yang Tomso itu meskipun untuk niupnya nggak sebanyak ini, tapi dia tipis. Jadi nggak sehangat ini. Dan waktu pertama kali aku beli itu pakai 2-3 kali pendakian itu ini maupun yang Tomso itu oke lah. Semalam suntuk nggak pernah kempes dikit, tapi masih nggak perlu ditiup lagi. Tapi sekarang kalau pakai ini itu kalau tidur itu paling nanti waktu malam hari itu harus niup 2-3 kali karena dia agak kempes. Nggak banyak sih niupnya, paling 3 atau 5 kali tiupan udah oke lah untuk tidur lagi. Tapi ya agak gimana gitu kalau tengah malam jadi dingin badannya karena ini kempes dan juga nggak enak kan, harus niup. Tapi oke, aku nggak menyesal beli ini. Dan ini selalu aku pakai. Dulu aku punya dari Mongbel itu yang ukurannya panjangnya cuma 150 cm, jadi pendek sekali. Itu rusak, valve-nya itu nggak bisa diperbaiki. Aku udah email ke makernya, ke Singapura, itu nggak bisa diperbaiki. Jadi aku terpaksa beli itu. Kemudian aku ini ada apa, staff sack dari Kalahari. Staff sacknya sih cuman
berapa, 16 ribuan kalau nggak salah. Ini staff set, isinya baju ganti. Jadi kita lihat aja isinya apa. Isinya sarung tangan. Ini sarung tangan baru dari Eiger. 129.000, bahannya polar karena aku beberapa kali tangannya kedinginan. Kalau tidur harus dimasukin ke jaket itu, jadi aku nggak suka. Jadi aku pakai ini, dan sukanya yang dari Eiger ini dia di sini ada lubangnya di jarinya ini. Jadi kalian masih bisa pagi-pagi masih bisa foto-foto ataupun bikin video. Itu alasan aku kenapa beli yang ini. Aku kemarin beli yang dari Are itu ada sih. Yang online tuh kayaknya ada yang gini, ada yang lubangnya. Tapi kemarin aku pas ke toko nggak ada. Jadi terpaksa aku beli yang Eiger ini. 129.000 pengganti sarung tangan yang sudah aku pakai lebih dari 20 kali. Oke. Kemudian ini ada kupluk merah. Ini harganya berapa? Aku beli di Swiss ini, dan di objek wisata lagi, tempat orang main ski itu. Pakai kurs sana tuh, agak overpriced sih. Kalau nggak salah itu sekitar 20 franc Swiss, jadi sekitar 200.000 lebih dikit lah. Itu aku mau beli yang punya Eiger yang polar itu, tapi kurang lebih sama lah, jadi aku gak mau buang uang untuk hal yang sama. Kemudian aku pakai ini ada untuk tidur. Aku bawa ini dari Uniqlo, atas dan bawah. Ini kaos long john, orang bilang long john atau hitek. Itu sepasang aku beli waktu mau summer di Eropa, itu agak takut jadi beli itu. Ini yang satu nih. Nah, ini celananya. Nggak terlalu ringan tapi hangat. Ini hitek. Aku suka barangnya. Lumayan hangat kalau dipakai di gunung. Ini untuk layer pertama. Ini harganya dulu beli sepasang kalau nggak salah 600.000. Jadi kalau kalian mau beli produk yang di Uniqlo itu, kalian beli di akhir musim. Misalkan beli koleksi winter. Ini aku belinya bulan Desember kalau nggak salah. Jadi masih peak winter lah. Kalau kalian mau beli ya beli di akhir musim dingin. Jadi harganya itu biasanya udah diskon. Ada mungkin diskonnya bisa sampai 40% kalau udah di akhir musim atau udah ganti musim, karena mereka udah nggak update lagi, udah nggak up to date. Kemudian ada kaos kaki. Ini kaos kaki sama yang tadi, yang 100.000 dapat 3 pasang dari Converse. Aku beli di Sport Station. Kemudian apa lagi ya? Ini masih 2. Oh, Uniqlo dulu ini. Ini jaket, down jacket ultralight down dari Uniqlo. Ini sama seperti tadi itu. Kalau beli koleksi summer, koleksi winter di awal winter atau sebelum winter, harganya mahal. Ini aku masih beli masih 1.500.000. Ini yang ada hoodie-nya ya. Ada apa? Penutup kepalanya. Kalau yang nggak ada penutup kepala itu kalau nggak salah selisih 400.000 itu. Jadi sekitar kalau pas diskon tuh bisa sampai 900 atau 600.000 kalau pas diskon murah. Cuman ini aku kemarin bener-bener butuh, mau dipakai untuk winter. Ini yang terakhir, udah nggak ada lagi. Ini aku nggak mau buka, males beresinnya. Aku kasih fotonya aja ini seperti ini. Ini sleeping bag bulu angsa dari Meika. Ini aku beli itu 450.000. Ini bukan yang paling anget ya. Jadi kalau ada yang FP-nya 800, ini kalau salah ini FP-nya cuma 500. Tapi aku nggak ada masalah sih. Selama ini aku oke-oke aja. Ini juga nggak terlalu berat. Ini beratnya di bawah 500 gram. Oh ya, untuk info-info berat nggak aku detailin di sini karena aku tidak begitu mania ultralight. Aku suka konsepnya ultralight, tapi tidak semua aku timbang kemudian aku bandingkan itu. Aku lebih mementingkan kenyamanan juga. Jadi misalkan Tarp 10 itu untuk shelter ya. Shelter itu dulu aku pakai Tarp 10 sudah 2 kali, tapi aku merasa tidak nyaman pakai itu. Jadi aku lebih baik membawa sedikit lebih berat untuk membawa tenda supaya istirahatku lebih nyaman, lebih berkualitas menurut aku pribadi loh. Karena kita tidur paling nggak 5 jam ya kan.
Kalau aku suka tidur, jadi kalau camping itu biasanya aku kalau apalagi kalau cuaca jelek, aku dari habis maghrib udah bisa tidur sampai pagi besok gitu. Kalau cuaca cerah dan banyak teman ngobrol-ngobrol, oke lah bisa sampai jam 11, jam 12. Jadi kalau aku tidur mulai dalam 7 malam itu tidurnya udah jadi 8 jam. Jadi sangat worth it bawa shelter yang nyaman untuk tidur. Karena waktu aku pakai tartan itu sering nyundul-nyundul gitu. Itulah alasnya aku pakai tenda. Ya itulah peralatannya. Total harganya aku pikir tidak perlu, karena inti informasi harganya adalah untuk gambaran kalian supaya kalau kalian beli itu tidak lebih dari harga yang aku sebutkan tadi. Ada beberapa item yang mungkin overpriced, sedikit terlalu mahal. Sekarang harusnya kalian dapat lebih murah dari harga yang aku sebutin tadi. Misalkan tendanya tadi yang aku beli 1.500.000, sekarang kalian bisa beli jadi 915.000 kalau nggak salah. Jangan tanya linknya ya, cari sendiri di marketplace, itu banyak gitu. Semoga bisa menginspirasi, memberi gambaran apa yang bisa kalian gunakan dari peralatan-peralatan tadi. Sesuaikan dengan style kalian. Aku suka konsep ultralight, tapi aku bukan mania, bukan pengabdi timbangan. Jadi, tapi pernah aku timbang itu kalau nggak salah sekitar base weightnya sekitar 4 kilo lebih dikit, 4,2, 4,3, kadang 4,5, tergantung konfigurasi yang aku pakai di situ. Karena baju gantinya itu kadang juga berganti nggak selalu pakai Uniqlo itu. Kadang kalau terlalu dingin aku tambahin pakai baju flanel, jadi seperti pendaki kalau di foto. Oke, itu saja. Mudah-mudahan berguna. Sampai ketemu lagi di Java Vlog by Romeo Graphy.